Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Octavia dari Prodi Manajemen dan TI dengan nomor NIM 2201012179 dan 2202010055. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tahap kedua dari siklus akuntansi, yaitu tahap penggolongan ke dalam buku besar. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai satu, apa itu buku besar, yang kedua, apa manfaat serta fungsi dari buku besar, yang ketiga, jenis-jenis buku besar, dan yang keempat, bentuk-bentuk dari buku besar. Nah, yang pertama, apa sih itu buku besar? Apa itu buku besar? Yang dimaksud dengan buku besar akuntansi atau general ledger adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar akuntansi perusahaan juga dapat diartikan sebagai sebuah tahap catatan terakhir dalam akuntansi atau book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar ini bersifat tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun. Yang kedua, apa manfaat serta fungsi dari buku besar? Beberapa fungsi dari buku besar dalam akuntansi yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang keempat, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Yang kelima, sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. 6. Pembaruan terhadap akun yang terhadap pada buku besar umum dan berkas-berkas data transaksi. Yang ketujuh, sebagai pencatatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan. Yang kedelapan, persiapan laporan keuangan sederhana Excel di akhir periode akuntansi. Yang terakhir, yang 9, media klasifikasi dan pencatatan kode data transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis buku besar. Buku besar terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama buku besar umum, yang kedua buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar umum, yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Perkiraan yang saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu sering disebut juga buku tambahan, yaitu sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian piutang usaha dan utang usaha yang berfungsi memberi informasi yang lebih mendetail. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk buku besar. 1. Buku besar bentuk T, 2. Buku besar bentuk skontro, 3. Buku besar bentuk stafle berkolom saldo tunggal, yang keempat buku besar bentuk stafle berkolom saldo ganda. Buku besar perusahaan dengan bentuk T dalam akuntansi atau keuangan merupakan salah satu bentuk yang paling sederhana, di mana bentuknya terlihat seperti huruf T besar. Di sebelah kanan menunjukkan sisi kredit, di sebelah kiri menunjukkan sisi debit. Bentuk ini juga cukup sederhana dan mudah. Nama akun diletakkan pada sisi kiri atas dan kode akun diletakkan di sisi kanan atas. Jumlah akun dan transaksi yang dicatat berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tergantung pada jenis perusahaan dan jenis transaksi yang terjadi dalam satu periode perusahaan. Bentuknya seperti di bawah ini.
Yang kedua, bentuk skontro. Bentuk skontro biasanya disebut dengan bentuk dua kolom. Skontro sendiri artinya adalah sebelah atau dibagi dua, yakni kanan dan kiri, atau debit dan kredit. Fungsi dari buku besar bentuk skontro cukup penting dan sering digunakan dalam perusahaan. Skontro adalah salah satu bentuk buku besar akuntansi perusahaan yang cukup mudah namun tetap detail dalam setiap catatan transaksi dan nominalnya. Bentuknya seperti yang ada di bawah ini. Yang ketiga, buku besar bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Biasanya digunakan dalam perusahaan yang memiliki banyak jumlah transaksi. Kolom saldo digunakan untuk menulis hasil setelah terjadi transaksi debit atau kredit. Ini akan lebih memudahkan jika jumlah transaksi yang terjadi banyak dalam satu periode. Contohnya seperti di bawah ini. Yang keempat, bentuk stapel berkolom saldo ganda. Pengertian dari buku besar untuk stapel berkolom ganda adalah bentuk yang menyerupai kolom saldo tunggal. Yang membedakan dari bentuk stapel berkolom tunggal hanyalah dalam kolom saldo dibagi menjadi dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Contohnya seperti yang ada di bawah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.